Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Seperti biasa. Sehat. Angkat telunjuknya. Angkat telunjuknya lagi. Ikutin saya. Ya. Oke. Satu. Ikutin saya. 1, 2, 3. Iya. Iya. Bagus. Oke. Ya, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Minta pimpin Okto, silakan Okto pimpin. Benar teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ya. Alhamdulillah masih ingat materi yang kemarin ya, tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup ya. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang saya pengen nampilin ini nih. Ini gambar apa nih? Etnis apa nih? Gambar suku Dayak, Pak. Suku Dayak. Oke. Kalau yang ini? Jawa. Oke. Nah, iya, dari kedua gambar ini ada nggak terdapat perbedaannya? Pak, Erin Taningrum. Oh, bagus. Ya, silakan Ningrum. Menjawab perbedaannya terdapat di pakaian dan bahasanya, Pak. Bahkan bahasanya ya. Ya, karena oke. Nah, menurut kalian ini ya, gambar ini semua mereka nenek moyang kita ini berasal dari mana ya kira-kira? Materi kita hari ini adalah ini. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kompetensi dasarnya menganalisis teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, menganalisis masuknya Proto Melayu dan Detro Melayu serta Melanosoid ke Indonesia, kemudian menyajikan karya tulis tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Tujuan pembelajarannya ya, kalian diharapkan bisa menganalisis teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, menganalisis masuknya Proto Melayu dan Detro Melayu serta Melanosoid ke Indonesia, kemudian dapat menyajikan karya tulis tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang saya akan putarkan video ya, kalian tonton, kalian cermati, kalian amati. Jika ada pertanyaan ditulis, nanti bisa ditanyakan ya. Teori Yunan dari Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol. Penemuan teknologi dan persamaan bahasa berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Nah, ini dari Nusantara. Oke. Menurut teori Nusantara ini, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Teori Out Afrika menjelaskan manusia Afrika bermigrasi. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati 2 jalur. Teori Out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, bangsa Malaysia atau Melanosoid itu ya, berasal dari Teluk Tonkin. Bangsa Proto Melayu ini bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Detro Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali. Ada pertanyaan nggak terkait dari video yang kalian tonton tadi? Silakan. Pak, berarti nenek moyang kita itu dari benua Asia kah, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus, jempol, bagus. Kita kumpulkan lagi ya. Silakan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Pendekatan linguistik itu apa, Pak? Oke, pendekatan linguistik itu apa? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan kita kumpulkan ya. Pokoknya kalian nanya, nanti kalian juga yang jawab. Pada saat proses migrasi, apakah mereka berkelompok dan apa yang mereka bawa, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Tepuk tangan dulu bagi yang bertanya hari ini. Bagus, tepuk tangan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu saya buat dalam diskusi dan kalian jawab sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Oke, kita tutup Zoom kali ini. Kemudian kalian diskusi di Google Classroom. Setelah diskusi, kemudian kita presentasi.
presentasi silahkan dimulai dari kelompok 1. Baiklah, saya akan membacakan jawaban nomor 1. Menurut teori ini, Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi persamaan bahasa. Berdasarkan pertemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Terima kasih. Sudah, Oke, Pak. bagus. Jempol, kasih jempol. Bagus. Teriak. Silakan. Ada pertanyaan buat kelompok 1, silakan. Berarti kita sama Kamboja tuh bersaudara lah. Ya. Bisa jadi dugaan itu benar. Karena dari segi bahasa Melayu yang ada di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Oke, bagus. Jawaban Tria dan pertanyaan Okto. Kasih jempol. Bagus. Oke, next ya. Kelompok 2, silakan presentasi. Kelompok 2. Nah, Ya, baiklah, saya akan menjawab soal jawaban nomor 2, Pak. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Rul, bagus. Ya, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Lanjut presentasi kelompok 3. Nah, saya akan menjawab soal nomor 3. Jawabannya proses migrasi bangsa Deutro Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung, Malaka, Sumatera, kemudian menyebar di beberapa wilayah di Nusantara, antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Oke, ada pertanyaan buat kelompok 3, silakan. Pada saat proses migrasi, apakah mereka berkelompok dan apa yang mereka bawa? Jawabannya, Nusantara, bangsa Deutro Melayu membawa kebudayaan berbentuk logam. Sudah, Pak. Oke, bagus. Kasih jempol. Kelompok terakhir, kelompok 4, presentasi, silakan. Jawabannya adalah bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Oke, bagus. Kasih jempol. Lagi. Ada pertanyaan kelompok 4? Saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan, Hairul. Apa kira-kira alasan Proto-Melayu melakukan migrasi sampai ke Nusantara? Oke, bagus. Izin menjawab, Pak. Oke, Izin silakan menjawab, Pak. kelompok 4, Erinta. Mungkin dikarenakan mereka ingin mencari makanan. Sekian jawaban dari saya. Oh, faktor makanan ya. Oke, bagus. Oke, Ya, Pak. Ya, Pak. kasih jempol buat semuanya. Bagus sekali. Ya. Silakan yang mau beri kesimpulan, silakan. Secara umum, garis besar, silakan. Kesimpulan hari ini saya dapat mengetahui perkembangan dari suku Dayak dan suku Jawa, penggolongan dari Proto Melayu dan Detro Melayu, dan saya mengetahui tentang perkembangan teori Yunan. Oke. Nah, jangan kasih jempol. Jadi pertemuan hari ini bagus sekali pekerjaan kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bagus sekali ya. Namun masing-masing kelompok harap untuk koordinasi lagi di Google Classroom. Jangan yang aktif hanya 1-2 orang ya. Kira-kira pertemuan hari ini bagaimana nih menurut kalian? Jelas nggak hari ini pelajarannya? Bisa dibuka mikrofonnya? Alhamdulillah. Jelas, Oke, Pak. alhamdulillah jelas. Bagus. Sekarang kalian kembali ke Google Classroom. Saya akan kasih soal esai dan kalian kerjakan. Ya, bisa sebelum menutup boleh pimpin doa. Saya minta Okto pimpin doa lagi. Sebelum
mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan. Bye, dadah. Ya, Pak.